Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 7, kelas manajemen 4A yang beranggotakan Amidatus Salma, Siska Amelia, dan saya Ella Ayu Sukmawati Fajri akan menyajikan sebuah video yang akan membahas tentang membuat proposal bisnis. Yang pertama, pengertian proposal bisnis. Apa sih pengertian dari proposal bisnis? Proposal adalah sebuah tulisan atau pemaparan yang dibuat oleh penulis yang bertujuan untuk melakukan penjabaran atau menjelaskan sebuah rencana dengan suatu tujuan atau kegiatan kepada pembaca atau pihak yang menjadi target. Proposal bisnis dapat dirumuskan sebagai sebuah rencana berupa tulisan yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja kegiatan yang terdiri dari pengumpulan, pengolahan, analisis, dan menyajikan data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau untuk mendapatkan persetujuan. Proposal bisnis dapat berupa solicited atau unsolicited proposal. Solicited proposal adalah proposal yang ditujukan kepada pihak di luar. Sedangkan unsolicited proposal adalah proposal yang ditujukan kepada pihak di luar perusahaan atas inisiatif perusahaan atau tanpa adanya pengumuman atau pemberitahuan dari pihak luar, yang bertujuan untuk memperoleh dana atau kesediaan kerjasama. Contoh proposal penawaran suatu produk barang atau jasa, mencari dana, dan memperluas usaha dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kegunaan proposal bisnis. Ada 10 kegunaan proposal bisnis yang akan kami jelaskan. Yang pertama, untuk membandingkan antara perkiraan atau rencana dengan hasil yang nyata. Kedua, membantu wirausahawan untuk mengembangkan dan menguji strategi yang diharapkan dari sudut pandang pihak lain. Ketiga, membantu wirausahawan untuk dapat berpikir kritis dan objektif atas bidang usaha yang akan dimasukinya atau yang akan digeluti. Yang keempat, persaingan faktor ekonomi dan analisis finansial yang masuk dalam subjek proposal usaha dapat mendekati asumsi-asumsi secara cermat mengenai seberapa besar tingkat keberhasilan usaha. Dan yang kelima, semakin jelas atau transparansi sumber-sumber keuangan yang diterima maupun yang akan dikeluarkan. Yang keenam, memberikan gambaran awal dan seberapa jauh kemampuan manajerial seorang wirausahawan. Yang ketujuh, mengidentifikasi adanya kemungkinan risiko kritis pada saat penting untuk mempermudah penentuan langkah antisipasi. Kedelapan, memberikan informasi potensi pasar dan perkiraan market share yang mungkin bisa dengan mudah untuk diraih. Yang kesembilan, dapat memberikan sumber-sumber finansial yang lebih jelas, dokumen ringkas yang mengandung informasi penting, serta evaluasi finansial. Dan yang terakhir, memberikan gambaran tentang kemampuan wirausahawan untuk memenuhi kewajibannya. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang jenis proposal bisnis. Ada 4 jenis proposal, yaitu sebagai berikut. Jenis yang pertama, yaitu proposal bisnis atau usaha. Dalam proposal ini, berkaitan dengan bisnis atau usaha, baik perseorangan ataupun kelompok. Contohnya proposal pendirian usaha dan proposal kerjasama antara perusahaan. Yang kedua, proposal proyek, lebih mengacu pada dunia kerja yang berisi serangkaian rencana bisnis atau bersifat komersial. Contohnya proposal proyek pembangunan. Yang ketiga, proposal penelitian. Proposal ini sering digunakan dalam bidang akademik. Contohnya pembuatan skripsi dan tesis yang berisi pengajuan kegiatan penelitian.
Dan yang terakhir yaitu proposal kegiatan, yaitu pengajuan rencana kegiatan baik bersifat individu ataupun kelompok. Hal-hal apa saja sih yang harus diperhatikan dalam buat proposal? Yang pertama, menentukan format dan panjang proposal yang harus dibedakan antara formulir, surat, memo, dan naskah. Panjang proposal tergantung dari yang pertama, kompleksitas masalah, kedua, hubungan setara atau cenderung pendek, dan yang terakhir, tidak setara, panjang dan formal. Hal yang harus diperhatikan kedua, yaitu dalam menentukan cakupan informasi. Yang perlu diperhatikan, proposal disusun untuk menjawab kunci dari audiens dan menjawab pertanyaan selanjutnya. Hal ketiga yang harus diperhatikan, melakukan pendekatan untuk menyampaikan pesan. Pendekatan langsung, ide utama diberikan langsung agar menghemat waktu dan mudah untuk dipahami. Sedangkan pendekatan tidak langsung, ide utama diberikan di waktu akhir yang mengatasi penolakan audiens. Hal-hal terakhir yang harus diperhatikan yaitu pembagian proposal analitik menurut alasan yang logis. Yang pertama, pendekatan 2+2 sama dengan 4. Yaitu pendekatan perorganisasian suatu proposal analitik dengan sejumlah alasan yang secara keseluruhan mendukung kesimpulan atau saran yang diajukan. Kedua, pendekatan ilmiah yang berisi diskusi dari penyelesaian hipotesis untuk masalah tertentu. Dan yang ketiga, pendekatan yardstick, yaitu proposal disusun menurut kriteria tertentu, kemudian disimpulkan atau penyelesaian masalah dipilih sesuai kriteria. Topik pembahasan yang kelima tentang sistematika proposal bisnis. Dalam membuat proposal bisnis, hendaknya memperhatikan sistematika sebagai berikut. Ada 3 poin yang harus diperhatikan. Poin A, penentuan tingkat formalitas. Yang pertama yaitu format. Ada format formal yang disusun untuk pihak eksternal, sedangkan format informal disusun untuk pihak internal. Yang kedua, panjang atau pendeknya permasalahan. Panjang untuk masalah yang kompleks dan kontroversial, sedangkan pendek untuk masalah yang relatif ringan. Yang ketiga, organisasi. Pihak yang dituju ini bisa pihak internal atau informal dan pihak eksternal atau formal. Poin B, menentukan perspektif waktu. Perspektif waktu dari masa lalu atau saat ini atau masa yang akan datang. Poin C, menentukan petunjuk struktur proposal. Yang pertama, pembukaan atau pendahuluan, berisi maksud atau tujuan penulisan proposal, pentingnya masalah yang diajukan, dan gagasan utama, serta hal-hal yang akan dibahas. Yang kedua, isi atau batang tubuh proposal, berisi rincian tujuan, dan masalah serta gagasan utama yang ditulis dalam pembukaan. Dan yang terakhir, penutup. Penutup berfungsi merangkum laporan secara menyeluruh, atau mengambil kesimpulan dan memberi saran. Pengambilan kesimpulan harus didasarkan pada isi atau batang tubuh proposal. Topik pembahasan yang keenam, membuat dan contoh dari proposal bisnis. 1. Langkah-langkah perencanaan. A. Menetapkan masalah dan tujuan. B. Garis besar masalah. C. Mempersiapkan rencana kerja. D. Pelaksanaan penelitian atau pengumpulan data. Dan yang terakhir, menganalisis dan menginterpretasikan data. Sedangkan unsur-unsur dalam proposal, A. Latar belakang masalah. B. Rumusan masalah. C. Tujuan penelitian. D. Hipotesis. E. Asumsi penelitian. F. Manfaat penelitian. G. Ruang lingkup dan keterbatasan penelitian. H. Kajian pustaka.
dan I. Definisi operasional. Contoh proposal bisnis toko kelontong. Pada bab 1 pendahuluan berisi latar belakang, visi, misi, tujuan, dan waktu pelaksanaan kegiatan usaha. Bab 2 tinjauan umum yang berisi profil usaha, struktur kepemilikan dan kepengurusan usaha, lokasi usaha, strategi pemasaran, dan analisis SWOT, strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity, kesempatan, dan threat, ancaman. Selanjutnya, bab 3, manajemen kegiatan operasional usaha, yang berisi peralatan, sistem kegiatan operasional, dan produk kebutuhan pokok yang tersedia pada toko kelontong. Pada bab 4, berisi rancangan biaya dan pendapatan. Dan yang terakhir, bab 5 penutup berisi kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan video dengan tema membuat proposal bisnis, bahwa dalam pembuatan proposal bisnis terdiri dari 6 langkah. Yang pertama, latar belakang masalah, yaitu kalian diminta untuk mendefinisikan masalah, tujuan dan ruang lingkup analisis audiens, tentukan ide atau gagasan, kumpulkan bahan yang diperlukan, menganalisis dan menafsirkan data, mengorganisasikan data, dan mempersiapkan outline akhir. Proposal bisnis berisi mulai dari bagian pendahuluan, tubuh dan isi, serta penutup. Sekian video dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam hal penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.